Kalau kita bicara tentang costing, cost ditambah dengan ing, itu mengacu pada beberapa terminologi atau beberapa definisi. Costing itu berarti adalah proses untuk menghitung cost, proses untuk melakukan cost assignment, proses untuk membebankan biaya. Cost assignment berarti membebankan biaya. Proses untuk mempuling cost, mengumpulkan cost. Cost itu dikumpulkan di mana? Sebelum nantinya cost itu akan dihitung secara total dan dihitung cost per unitnya. Itu costing. Jadi kalau hari ini kita membahas tentang activity based costing, berarti adalah mengacu pada penghitungan cost, baik total cost ataupun unit cost berdasarkan aktivitasnya. Jadi cara menghitung cost, measurement. Jadi cost assignment, cost measurement, gitu, cost pooling, itu yang disebut dengan costing. Ya. Jadi costing itu mengacu pada cost measurement, cost assignment, dan cost pooling. Nah, ada dua informasi cost yang dari awal-awal sudah saya bicarakan. Satu total cost, dan yang kedua adalah unit cost atau cost per unit. Rumusnya sebenarnya sederhana. Total cost dibagi dengan unit yang diproduksi, ketemulah unit cost atau cost per unit. Nah, mana yang lebih penting, informasi cost per unit atau unit cost? Informasi yang lebih penting sebenarnya untuk pengambilan keputusan itu adalah unit cost-nya. Kenapa penting satu? Yang paling penting adalah untuk menentukan cost pricing produk. Nggak mungkin kita ngomong barang ini akan kita jual berapa, kemudian informasi total cost-nya aja, ya nggak berguna informasi total cost-nya. Pasti yang akan ditanya adalah berapa cost per unitnya, lalu berapa margin yang kita minta, baru ketemulah pricing atau harganya. Itu satu. Yang kedua, untuk berbagai macam pengambilan keputusan seperti make or buy, membeli atau membuat sendiri, gitu ya, menerima atau menolak pesanan khusus, itu informasi yang kita butuhkan adalah informasi unit cost-nya, bukan total cost-nya. Lalu untuk penghitungan inventory di neraca, itu kita juga butuh informasi tentang unit cost-nya, bukan hanya total cost-nya. Karena itu penghitungan unit cost secara akurat itu menjadi sangat penting. Karena kalau unit cost-nya salah, maka price-nya salah. Maka pengambilan keputusan-keputusan yang lain, misalnya menentukan kita beli atau bikin sendiri, gitu ya, itu menjadi salah. Atau keputusan menerima atau menolak sebuah pesanan khusus, itu akan salah. Kalau informasi unit cost-nya itu tidak akurat. Nah, kita mengenal ada dua jenis cost measurement, karena ini bagian costing ya. Di costing itu ada cost measurement, cost assignment, sama cost pooling. Bagian dari costing itu adalah cost measurement. Nah, cost measurement kita ada dua jenis costing. Ya. Satu kita sebut actual costing, satu ada kita sebut normal costing. Actual costing itu adalah membebankan atau menghitung biaya berdasarkan angka aktualnya ke produknya. Ya. Kalau normal costing itu membebankan atau menghitung biaya berdasarkan angka budget atau angka yang diperkirakan. Secara umum, direct material sama direct labor itu selalu dibebankan berdasarkan angka aktualnya. Sedangkan overhead cost, itu yang kita pelajari kemarin, itu dalam cost accounting selalu dibebankan atau dihitung berdasarkan angka budget atau yang kita sebut dengan predetermined rates-nya. Ini ngulang lagi seperti yang kemarin. Nah, karena overhead itu dibebankan berdasarkan angka budget, maka biasanya kita menghitung dulu
berapa tarifnya dulu. Tarif ini adalah tarif yang nanti akan kita bebankan ke produknya. Angkanya dari mana? Angka total cost-nya dari angka budgeted atau yang kita estimasi. Oke, dalam 1 tahun misalnya, ya, dalam 1 tahun kita memperkirakan tingkat aktivitasnya adalah berdasarkan unit. 1 tahun kita akan memproduksi barang 1 juta unit. Kalau yang kita produksi adalah 1 juta unit, maka berapakah overhead-nya? Kan gitu secara modal. Oh, ketemulah angkanya 1 miliar. Oke, 1 miliar. Berarti cost per unitnya adalah 1 miliar dibagi dengan 1 juta. Kalau memang estimated activity usage-nya itu adalah berdasarkan unit. Nah, kita pelajari juga kemarin, overhead itu, karena dia biasanya dipakai oleh lebih dari 1 produk, maka overhead itu dibebankan berdasarkan tarif. Misalnya, kita punya 2 produk, produk A dan produk B. Produk A, ketemulah total cost-nya adalah 1 juta. Overhead-nya. Nah, overhead ini kan dipakai oleh produk A dan produk B. Nah, kita harus menentukan 1 juta itu akan dialokasikan ke A berapa, akan dialokasikan ke B berapa. Maka, dasar pengalokasiannya itu biasanya kita sebut sebagai unit level driver, pemicu biayanya. Ada 5 yang biasa kita pakai dalam sistem tradisional. Jadi ada 2 sistem nanti, ya. 1 sistem tradisional, 1 adalah sistem berdasarkan aktivitas. Kalau berdasarkan tradisional, maka 1 juta itu akan dibebankan ke A dan B biasanya berdasarkan 5 hal. Ya, berdasarkan 5 hal. 1 adalah unit yang diproduksi. Misalnya A kita produksi 9.000, si B kita produksi 1.000. Ya, total berarti kita produksi 10.000 kan? A kita produksi 9.000, B kita produksi 1.000. Maka total kita produksi adalah 10.000. Kalau kita mengatakan 1 juta akan dibebankan berdasarkan unit yang diproduksi, maka A akan mendapatkan 90% dari 1 juta, berarti 900.000. Dapat dari mana? Karena A diproduksi 9.000 unit, total yang kita produksi A dan B cuma 10.000 unit. Jadi 9.000 dibagi dengan 10.000 dikalikan 100, sama dengan 90%. Maka A mendapatkan alokasi paling besar kalau dasar pembebanannya adalah unit yang diproduksi. Yang kedua, biasanya dasar pembebanannya adalah jumlah jam tenaga kerja langsung atau direct labor hours. Biasanya ini adalah untuk produk-produk atau perusahaan yang banyak menggunakan tenaga kerja langsung. Jadi dasar alokasinya bukan unit, tapi dasar alokasinya adalah berapa jam tenaga kerja yang digunakan. Contoh misalnya, tadi produk A dan produk B, produk A kita produksi 9.000, produk B kita produksi 1.000. Nah, untuk memproduksi 9.000 itu dibutuhkan katakan 500 jam tenaga kerja langsung. B, meskipun 1.000 unit misalnya, itu membutuhkan 500 jam tenaga kerja juga. Maka total jam tenaga kerjanya adalah 1.000. Maka 1 juta kita buatkan A dan B dengan proporsi yang sama, karena A membutuhkan 500 jam, B membutuhkan 500 jam tenaga kerja langsung. Maka 50-50, 50%, 50%. Dasar pembebanan ketiga itu adalah direct labor dollar. Biaya tenaga kerja langsung. Kalau direct labor hour itu jamnya. Kalau ini dalam bentuk dolarnya. Ya. Yang keempat, dasar pembebanannya yang keempat, biasanya menggunakan machine hours, jam mesin. Biasanya untuk perusahaan yang banyak menggunakan mesin, tidak banyak menggunakan tenaga kerja langsung. Sama seperti direct labor hour atau unit yang diproduksi. Berarti berapa jam mesin yang kita gunakan untuk memproduksi A dan B. Yang keempat, yang biasa digunakan adalah sistem tradisional, itu disebut dengan direct material dollar.
Ya, ini berapa material dalam bentuk dolar atau rupiah yang digunakan oleh masing-masing produk. Gitu ya. Nah, sistem tradisional ini, ya, kelima dasar pembebanan ini sebenarnya punya sifat yang sama. Apa sifatnya? Sifatnya sebenarnya tergantung pada unit yang diproduksi. Kalau unit yang diproduksi itu banyak, maka biasanya direct labor hour-nya banyak. Kalau unit yang diproduksi banyak, biasanya direct labor dolar dalam dolarnya juga banyak. Biasanya mesin hours-nya banyak. Biasanya direct material dolarnya juga lebih banyak. Karena itu, 5 dasar pembebanan atau estimated activity usage ini disebut sebagai unit level driver. Driver itu apa? Driver itu adalah pemicu biaya. Biaya itu naik, turun, itu tergantung pada apa? Kalau dikatakan unit level driver, berarti naik turunnya cost itu karena jumlah unit, tergantung pada unit yang diproduksi. Semakin banyak unit yang diproduksi, maka cost-nya akan semakin naik. Kalau unit yang diproduksi turun, maka cost-nya juga akan turun. Nah, kalau itu drivernya berdasarkan unit, maka disebut unit level drivers. Gitu ya. Jadi ini metode tradisional biasanya membebankan atau mencari predetermined overhead rate itu berdasarkan 5 hal ini yang disebut juga sebagai unit level driver, karena keempat yang bawah, direct labor hour, direct labor dollar, machine hour, direct material dollar, itu akan tergantung pada unit yang diproduksi. Oke. Nah, seperti yang dulu, sebelum kita mencari overhead, kita harus mencari dulu, menetapkan asumsi tentang aktivitasnya. Apakah aktivitas yang kita pakai adalah aktivitas kapasitas, ini berdasarkan kapasitas, mungkin kalian masih ingat. Apakah kapasitas teoritisnya, apakah kapasitas praktisnya, apakah kapasitas expected actual-nya, atau kapasitas normalnya. Kalau teoritis berarti asumsinya 1 tahun bekerja 365 hari, sehari 24 jam, seminggu 7 hari. Jadi kapasitas 100%, kan gitu kan? Kalau praktis berarti memperhitungkan mesin rusak, memperhitungkan libur, biasanya sekitar 80-90%. Kalau kapasitas normal berarti sekitar 5 tahun atau 10 tahun rata-rata. Rata-rata 5 tahun atau 10 tahun terakhir kita mau produksi 1000 misalnya. Itu disebut dengan kapasitas normal. Satu lagi adalah kapasitas expected actual. Nah, ini betul-betul memperkirakan, misalnya membuat budgeting gitu, budget. Tahun depan kira-kira kita bisa menjual unit berapa. Nah, baru kita hitung ininya, cost-nya, overhead cost-nya. Gitu ya. Nah, sekarang perusahaan itu untuk menentukan tarifnya, kan tarifnya tadi ditentukan oleh 3 hal ini kan. Dasar pembebanannya itu bisa unit yang diproduksi, bisa direct labor hour, direct labor dollar, machine hour, direct material dollar. Ada satu perusahaan yang untuk seluruh departemen yang ada dalam perusahaan itu menggunakan single tarif. Boleh dia menggunakan 2 tarif, boleh, ya, atau lebih dari 2 boleh tarifnya. Masing-masing menggunakan 1 tarif, 2 tarif, 3 tarif, atau lebih dari itu, akan menghasilkan cost per unit yang berbeda, walaupun angka total cost-nya sama. Ya, ini ajaibnya angka akuntansi ya. Jadi kamu akan lihat nanti, hanya dasar pembebanannya berbeda, itu akan menghasilkan cost per unit yang berbeda. Ini kalau saya sering menyebutkan the magic of accounting. Tapi sebelum ke sana saya ke toilet bentar ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Jadi angkanya sama, angka totalnya sama, tapi dasar membebankannya, tarifnya, cara mencari tarifnya berbeda, itu akan menghasilkan cost per unit yang berbeda. Contoh nih, ini kamu agak konsen sebentar ya. Ini satu perusahaan memproduksi dua jenis barang. Telepon, satu yang pakai berbeda kabel, satu yang tidak pakai kabel. Yang pakai kabel disebut regular model, satu yang tidak pakai kabel disebut cordless. Yang tidak pakai kabel ini misalnya, yang kecil ini. Nah, dia sudah mengidentifikasi, membuat budget nih. Kira-kira expected activity-nya didasarkan pada direct labor hour. Ya, jadi 1 tahun kemungkinan besar gitu ya, direct labor hour-nya 100.000 jam tenaga kerja langsung. Kalau 100.000 jam tenaga kerja langsung, maka kira-kira overhead-nya, budgeted overhead-nya 360.000. Gitu ya. Nah, setelah 1 tahun berjalan, ternyata actual activity-nya, direct labor hour-nya sama dengan yang diperkirakan, sama-sama 100.000 jam tenaga kerja. Tapi actual overhead cost-nya 380.000 dolar. Nah, kan kalau di awal tahun, ini kan ngomong kalau sudah actual-nya berarti di akhir tahun. Kalau ngomong di awal tahun, yang kita tahu kan cuma 2 informasi. Budgeted overhead 360.000 dolar, sama expected activity direct labor hour 100.000 jam tenaga kerja. Nah, overhead ini, 360.000, akan kita alokasikan ke cordless dan ke reguler itu berapa? Nah, kalau di sini ditentukan misalnya dia udah ngomong satu tarif. Ya. Biasanya perusahaan kan departemen-departemen gitu ya. Ini semua departemen pokoknya menggunakan satu tarif, yaitu jam tenaga kerja langsung. Maka seperti yang kemarin kita bahas waktu masa overhead cost, kita tentukan tarifnya. Tarifnya gampang. 360.000 dibagi dengan estimated activity usage-nya 100.000 jam tenaga kerja, ketemulah 3,6 dolar per jam tenaga kerja langsung. Itu tarifnya. Nanti kita lihat cordless itu berapa jam tenaga kerja langsung yang dia pakai, reguler berapa jam tenaga kerja, kita kalikan tarifnya, kan gitu cara membebankannya kan. Nah, sekarang ternyata informasinya kayak begini. Jadi cordless itu prime cost-nya, ingat ya, prime cost itu adalah direct material sama direct labor. Cordless itu prime cost-nya 78.000 dolar habisnya. Yang reguler itu menghabiskan 738.000 dolar. Tapi kenapa kok reguler besar sekali? Karena unit yang diproduksi besar, 100.000 unit. Sedangkan cordless itu 78.000 prime cost-nya, gitu ya. Unit yang diproduksi itu 10.000 unit. Informasinya begitu. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata cordless itu jam tenaga kerja langsungnya yang dia pakai itu 10.000 jam tenaga kerja langsung. Sedangkan reguler itu memakai jam tenaga kerja langsungnya adalah 90.000 jam tenaga kerja langsung. Kalau begitu yang 360.000 tadi, ya, kita alokasikan ke cordless adalah 10.000 jam tenaga kerja langsung yang dipakai cordless dikalikan tarifnya 3,6, ketemu 36.000. Reguler jam tenaga kerja langsung yang dia pakai 90.000 jam tenaga kerja langsung, tarifnya 3,6 dolar, ketemulah 324.000 dolar. Prime cost-nya ditambah dengan overhead-nya ketemu, kalau cordless 114.000, reguler 1.062. Cost per unitnya berapa? Dibagi saja dengan unit yang diproduksi. Cordless diproduksi 10.000, ketemulah 11,4 dolar per unit, gitu ya.
reguler ketemulah $10,62 per unit. Oke, gampang kan? Ini yang kemarin kita bahas. Ini angkanya ingat ya, kamu prime cost itu prime cost cordless 78.000, regulernya 738.000, unit yang diproduksi 10.000 untuk cordless, reguler 100.000. Kemudian budgeted overhead-nya ada $360.000, gitu ya. Si cordless itu memakai 10.000 jam tenaga kerja langsung, reguler 90.000 jam tenaga kerja langsung. Berarti total jam tenaga kerja langsung tadi kan 100.000 kan, pas kan? Gitu ya. Ingat. Nah, kalau kita memakai satu tarif berdasarkan direct labor hour, maka cost per unit cordless ini adalah $11,4. Reguler ini ketemu $10,62 per unitnya. Oke. Ini kalau satu tarif. Kalau misalnya, ini contoh kedua, angkanya sama ya, cuman perusahaan menggunakan dua tarif. Karena memang cordless dan reguler, kan, itu memakai diproduksi di dua departemen. Satu departemen fabrikasi, satu departemen assembly, misalnya begitu ya. Ada dua departemen. Misalnya fabrikasi itu dibikin spare part-nya, habis dibikin spare part-nya, setelah selesai spare part-nya, dimasukkan ke departemen assembly. Itu yang ngerakit, misalnya. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat informasi ini di dua departemen, fabrikasi sama assembly. Ini informasinya lebih banyak. Departemen fabrikasi itu ternyata mengeluarkan overhead 252.000. Assembly itu 108.000 $. Kalau di total 360.000. Kalau tadi skenario pertama kan hanya satu tarif ya. Satu tarif. Kalau ini pakai dua tarif karena dua departemen misalnya. Nah, 360.000 itu kan muncul di dua departemen. Satu di departemen fabrikasi 252, di departemen assembly 108. Gitu ya. Nah, jam tenaga kerja langsung untuk departemen fabrikasi, itu untuk membuat cordless itu 7 jam. Oke, 7 jam. Untuk membuat yang reguler itu 13.000 jam. Jadi total departemen fabrikasi itu mengeluarkan jam tenaga kerja langsungnya 20.000 jam. Kan tetap di setiap departemen ada tenaga kerjanya gitu loh. Ada tenaga kerja yang membuat cordless, ada membuat reguler. Jam tenaga kerja totalnya di departemen fabrikasi itu 20.000 jam. 7.000 untuk cordless, 13.000 untuk reguler. Ya. Nah, departemen assembly itu mengeluarkan jam tenaga kerja langsungnya itu 80.000 jam. Dari 80.000 jam ini 3.000 untuk cordless, 77.000 untuk reguler. Ya, oke. Kan masing-masing departemen juga ada mesinnya, gitu ya. Maka ada mesin hours-nya, jam mesinnya. Fabrikasi itu memakai 40.000 jam mesin. Assembly itu memakai 10.000 jam mesin. 40.000 jam mesin di fabrikasi itu 4.000 untuk cordless, 36.000 untuk reguler. Sedangkan di assembly 10.000 jam mesin ini 1.000 untuk cordless, regulernya membutuhkan jam mesinnya 9.000. Kalau kamu manajer pabriknya, kira-kira 252.000 overhead cost-nya ini kan kita nanti harus dialokasikan ke cordless dan reguler, ya kan? Itu dasarnya apa untuk mengalokasikan di fabrikasi itu? Dasarnya adalah direct labor hour atau machine hour. Kalau saya di fabrikasi, saya akan pakai mesin hour. Kenapa? Karena mesin hour dibandingkan direct labor hour
itu lebih banyak mesin hours-nya. Artinya di departemen fabrikasi itu lebih banyak menggunakan mesin daripada menggunakan tenaga kerja. Nah, itu harusnya overhead yang di fabrikasi itu dasarnya adalah jam mesin. Sedangkan kalau di assembly itu direct labor hour-nya 80.000, jam mesinnya cuma 10.000. Harusnya yang overhead yang ada di assembly ini dialokasikan ke cordless dan reguler berdasarkan apa? Berdasarkan jam tenaga kerja langsungnya. Kalau gitu, kita harus punya dua tarif sekarang. Tarif untuk mengalokasikan overhead di fabrikasi berdasarkan mesin hours. Tarif untuk mengalokasikan overhead yang 18 di assembly berdasarkan direct labor hours. Kita cari tarifnya dulu, gitu kan? Tarifnya adalah total overhead budgeted di fabrikasi 252 dibagi dengan 40.000. Gitu kan? Mesin hours. Ketemulah sekitar 6,3 dolar per mesin hour. Kamu bisa cek ya, nanti kalau di slide selanjutnya ada. Assembly tarifnya adalah 108.000 dolar dibagi dengan 80.000 jam tenaga kerja langsung, ketemulah 1,35 jam tenaga kerja langsungnya. Gampang ya? Jadi tarif kayak gini, tarifnya ketemu. Berarti 6, nanti dialokasikan, ini kan 40.000 ya. Total mesin hours-nya di departemen fabrikasi itu 40.000. 6,3 didapat dari mana? 252 dibagi 40.000 ketemulah 6,3 dolar per jam mesin. Sedangkan di assembly itu kan total overhead-nya 108.000 dibagi 80.000 maka tarifnya 1,35 atau kita balik 1,35 dikalikan 80.000 ketemulah 108.000. Kalau di total 360.000 dolar. Nah, sudah ketemu tarifnya. Tarifnya di departemen fabrikasi adalah berdasarkan jam mesin yaitu 6,3 per jam mesin. Di departemen assembly 1,35 dolar per jam tenaga kerja langsung. Nah, tinggal cordless itu pakai berapa jam mesinnya, kemudian apa? Reguler, produk yang memakai jam tenaga kerja langsungnya berapa. Ini kali. Ya tadi prime cost-nya kan ketahuan tuh kan, cordless 78.000, reguler 738.000. Overhead-nya, tarifnya yang di fabrikasi berdasarkan apa tadi? Berdasarkan jam mesinnya. Ya. 6,3 per jam mesin dikalikan berapa cordless memakai di departemen fabrikasi? 4.000. Ya kan? Cordless memakai 4.000, reguler memakai 36.000. Berarti 6,3 dikalikan 4.000. Ini cordless dapat dari departemen fabrikasi. Di departemen assembly dia dapat berapa? Pakai jam tenaga kerja langsung. Tarifnya tadi 1,35 per jam tenaga kerja langsung dikalikan berapa jam cordless memakai jam tenaga kerja langsung? Yang informasi yang tadi memakai cuman 3.000 jam tenaga kerja langsung. Yang 77.000 dipakai oleh reguler. Ketemu, cordless ternyata mendapatkan alokasi overhead 29.250 dari dua departemen. Reguler di fabrikasi pakai mesin hour kan, dia pakai 36.000 jam mesin hour dikalikan tarifnya per jam mesinnya adalah 6,3. Di departemen assembly berdasarkan direct labor hour, reguler mengkonsumsi 77.000 jam tenaga kerja langsung dengan tarif 1,35 ketemu 330.750. Total cost-nya, prime cost-nya ditambah dengan overhead-nya untuk cordless adalah 107.250,
regulernya adalah 1.068.750. Dibagi unit yang diproduksi 10.000 untuk cordless, regulernya 100.000. Ketemulah unit cost-nya untuk cordless 10,73, reguler ketemu 10,69. Beda kan angkanya? Angka totalnya semua sama, tapi dasar mengalokasikannya berbeda. Kalau contoh yang pertama, satu tarif, pakai direct labor hours. Contoh yang kedua adalah pakai dua tarif, direct labor hour sama direct labor hour di assembly, mesin hour pakainya untuk di fabrikasi. Unit cost-nya berbeda sekali, ya, walaupun masih tipis. Kalau tadi, ingat-ingat ya, kalau tadi yang cordless, kalau pakai dua tarif, unit cost-nya 10,73. Ya, tapi kalau dia pakai satu tarif 11,4. Ini udah beda angkanya kan? Reguler kalau pakai satu tarif per unitnya 10,62, tapi kalau pakai dua tarif 10,69, tipis bedanya. Yang agak jauh adalah untuk cordless. Oke. Tapi dua contoh ini membebankan overhead-nya berdasarkan dua tarif, direct labor sama machine hours. Nah, tadi kan metode tradisional itu pakai 5 unit yang diproduksi, jam mesin, jam tenaga kerja langsung, direct material dalam dolar, dan direct labor cost dalam dolar. Ini masih unit drivernya adalah unit level driver. Oke. Nah, secara teori pembebanan overhead berdasarkan unit level driver itu tidak akurat. Oke, secara teoritis. Jadi kita buktikan. Karena apa? Karena tidak semua overhead cost itu drivernya, pemicu biayanya adalah bersifat unit. Oke, tidak semua overhead cost pemicunya adalah unit yang diproduksi atau unit level driver. Pemicunya bukan unit. Ada banyak overhead yang pemicunya tidak di naik turunnya, jadi pemicu itu naik turunnya cost-nya itu tidak bergantung pada unit yang diproduksi. Oke, kalau gitu, ini ada contoh, kan tadi overhead cost-nya berapa? 360.000. Ya. Kita harus tahu dulu 360.000 itu cost-nya itu isinya apa aja. Nah, jadi cara langkah pertama ya, untuk supaya kita mengalokasikan cost-nya itu lebih akurat. Oke. Ternyata, ini kan yang tadi ya, informasinya lebih lengkap. Jadi cordless itu diproduksi 10.000, reguler 100.000. Total yang diproduksi perusahaan ini adalah 110.000. Prime cost-nya untuk cordless 78.000, reguler 738.000 dolar. Total cost-nya 816 dolar. Direct labor hours-nya cordless tadi 10.000 direct labor hours, regulernya 90.000, sama kayak tadi ya. Berarti totalnya ada 100.000. Mesin hour-nya juga sama, jadi 5.000 sama 45.000, jadi totalnya adalah 50.000 mesin hours. Sekarang, sebelum ke production line sama number of move, kita ingin tahu dulu, 360.000 dolar itu isinya apa aja? Ternyata isinya ini. Overhead cost yang totalnya 360.000 itu, kalau kita detailkan, maka terdiri dari biaya setup 120.000 dolar, material handling 60.000 dolar, machining 100.000 dolar, testing 80.000 dolar. Maka totalnya adalah 360.000 dolar. Apa sih setup itu? Setup itu kamu bayangkan di pabrik ya, kalau dia proses produksi, saya gorengan misalnya. Pertama saya goreng pisang goreng. Itu kan saya butuh waktu untuk nyuci wajannya. Ya. Dan kalau bahasa Jawa itu mentepno itu naruh di kompornya. Dan saya kasih minyak, kemudian saya panasi mesinnya. Baru saya goreng. Goreng itu kan nggak satu persatu tuh. Goreng itu kan pasti wajan itu kapasitasnya berapa. Betul?
Kapasitasnya misalnya 100. Berarti habis 100 mateng, saya tiriskan, saya masukkan lagi 100. Betul kan? Nah, saya set up lagi itu mesinnya itu. Kemudian goreng menjes goreng. Ya, saya kan keluarkan lagi wajannya, saya buang minyaknya, saya ganti minyaknya. Itu setup. Berapa kali kita melakukan yang nanti nama production run. Sekali goreng itu loh berapa? Itu kan sekali batch namanya. Karena itu sebenarnya 120.000 dolar ini itu tidak tergantung pada unitnya, tapi tergantung pada kumpulan unit yang kita produksi atau kita sebut sebagai production run. Berapa kali kita merunning produksi itu. Ternyata cordless itu butuh 20 kali produksi. Reguler butuh 10 kali memproduksi. Padahal cordless itu diproduksi 10.000, lebih kecil. Reguler itu 100.000 unit. Tetapi masalah production run-nya, cordless itu jauh lebih banyak, 20. Sedangkan reguler itu cuma 10. Berarti sekali goreng, katakan ini kalau gorengannya, kalau cordless itu digorengnya jauh lebih kecil, sekali goreng sekitar 500 gitu. Sekali goreng 500 unit. Bayangkan kamu ini ya, penggorengan biar gampang contohnya. Kalau reguler jauh lebih banyak memang. Tapi sekali goreng itu 10.000 unit bisa langsung digoreng. Karena itu production run-nya dia itu jauh lebih kecil, cuma 10. Nah, total production run perusahaan itu adalah 30. Ya, gini ya. Material handling sekarang. Material handling itu 60.000 dolar. Tidak tergantung pada unit, karena material handling itu biasanya ngirim barang dari gudang ke pabrik atau dari pabrik ke gudang lagi. Masa ngirim tuh setiap unit dikirim satu-satu kan enggak kan? Nah, kita lihat datanya. Number of move sekali ngirim. Cordless itu 60 kali pengiriman. Walaupun jumlah yang diproduksi jauh lebih sedikit, 10.000. Jadi kalau ngirim kecil-kecil dia, nggak bisa banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak penyet misalnya kan rusak gitu. Jadi dia butuh tempat yang lebih banyak. Sehingga harus berkali-kali ngirim barang. Dengan reguler, walaupun unit yang diproduksi jauh lebih banyak, 10 kali lipat, tapi sekali ngirim itu dalam jumlah sangat banyak, sehingga jumlah number of move material handlingnya itu jauh lebih kecil, separuhnya jadi 30. Sehingga total number of move-nya adalah 90 kali. Nah, berarti kalau gitu, 360.000 itu tidak bisa dialokasikan hanya berdasarkan mesin hour. Kalau machining ya, machining ini kan butuh mesin gitu kan. Berarti tergantung pada jam mesinnya. Kalau testing itu orang yang ngetes. 80.000 itu kalau dialokasikan berdasarkan direct labor hours-nya cocok. Tapi kalau setup, nggak boleh dialokasikan berdasarkan direct labor hour atau berdasarkan machine hour. Tapi berapa kali kita setup mesinnya. Material handling nggak bisa menggunakan machine hour atau menggunakan direct labor hour. Harusnya berdasarkan apa? Number of move ini. Berapa kali dia move itu. Nah, itu ceritanya. Nah, kalau begitu tarifnya bukan hanya 2 harusnya. Tarifnya harus tergantung pada masing-masing pemicu biayanya itu. Atau dengan kata lain, ada istilah tergantung pada aktivitasnya. Setup ini kan aktivitasnya men-setup mesin. Betul kan? Berarti aktivitasnya men-setup mesin. Naik turun cost-nya berdasarkan apa? Berapa kali production run. Maka drivernya adalah production run-nya. Material handling ini kan aktivitas. 10.000. Drivernya apa? Number of move. Berapa kali dia mengirim barang. Apa namanya? Perubahan atau move. Move itu kan apa? Pergerakan barangnya. Itu drivernya. Machining, drivernya apa? Ya jam mesin. Kalau testing, drivernya apa? Semakin banyak tenaga kerjanya, maka semakin tinggi cost-nya.
Gitu ceritanya. Maka kalau gitu kita pakai sekarang, kalau kita kayak begini, tarifnya harus 4 kalau begitu. Berdasarkan karakteristik driver atau aktivitas masing-masing. Karena logikanya begini, yang membuat terjadinya cost itu apa? Aktivitas. Aktivitas itulah yang mengkonsumsi sumber daya. Nah, pengkonsumsian sumber daya itu yang mengakibatkan adanya cost. Gitu ceritanya. Kalau gitu, tarifnya adalah satu untuk setup 120.000 dibagi berapa kali production run. Berapa kali tadi? 30. Tarifnya ya kan? Material handling 60 dibagi dengan number of room-nya 90. Kalau mesinnya tadi 100.000 dibagi dengan jam mesinnya 50.000 tarifnya. Ya kan? Kalau testing 80.000 dibagi dengan jam tenaga kerja langsungnya 100.000. Temu. Atau karena cuma dua dua produk, ya sudah bagi aja persen-persennya. Setup ini 120.000 ini dikonsumsi oleh cordless berapa persen? 20 dibagi 30, berarti 2/3-nya. Reguler, dari 2/3 dari 120 dialokasikan ke cordless. Sepertiganya atau 10 dibagi 30 dikalikan 60.000 itu dialokasikan ke reguler. Gitu ceritanya. Kalau material handling 60.000 kan dialokasikan ke cordless berapa? Kita lihat number of room-nya 60, berarti 60 dibagi 30 sama dengan 2/3 juga. Nah, 2/3 dari 60.000 dialokasikan ke cordless, sepertiganya 30 dibagi 90, sepertiga kan, itu masuk ke reguler. Gitu. Kalau machining hour berarti 5.000 dibagi 50.000, 10%. Nah, 10% dari berapa tadi? Machining 100.000 dialokasikan ke cordless. 90%-nya sisanya dialokasikan ke reguler. Testing misalnya. Ini kan berdasarkan direct labor hour kan? Berapa direct labor hour ya? 10.000 tambah 90.000, 100.000. Berarti yang dialokasikan ke cordless 10%-nya. 10.000 dibagi 100.000. Boleh kamu kayak begitu, boleh kamu tarifnya dulu. Setup berarti 120.000 dibagi berapa kali production run-nya? 30. Itu tarifnya. Nanti cordless berarti dikalikan dengan tarifnya dikalikan dengan 20, reguler tarifnya dikalikan 10. Gitu ya, segampang itu. Nanti kalau kamu cari seperti itu, ini tarifnya, ini kalau pakai tarif bagi 30 $4.000 per kali run. Cordless tadi berapa kali run tadi? 20 kali run. Jadi 4.000 dikalikan 20, reguler 10 kali, 4.000 dikalikan 10. Ini material handling 60.000 dibagi 90 sekitar 666,67 per pergerakan move. Begitu seterusnya. Ya, sama persis kayak tadi. Nah, kalau pakai itu ternyata nih cordless itu prime cost-nya kan 78.000. Dapat alokasi overhead untuk setup ternyata 80.000, material handling 40.000, machining 10.000, testing 8.000, ketemu total cost-nya adalah 216. Dibagi dengan total yang diproduksi berapa? 10.000. Ketemu cost per unitnya $21,6 per unit. Sedangkan reguler 960 dibagi 100.000 ketemu 9,6. Jauh ya? Coba kita bandingkan dengan yang tadi, dua tadi. Yang dari tadi yang agaknya. Kalau pakai satu tarif, cordless itu cost per unitnya 11,4. Reguler 10,6. Kalau pakai dua tarif tadi, cordless 10,73, reguler 10,69. Tapi kalau pakai activity based costing,
Cordless itu naik sekali cost per unitnya menjadi 21,6. Reguler menjadi 9,6 dolar. Turun. Coba bayangkan kalau kamu pakai satu tarif. Cordless itu 11,4. Kecil ya? Kamu jual 13 dolar saja kamu udah untung. Padahal seharusnya cost aslinya itu 21,6. Kamu bisa bayangkan itu. Kamu akan rugi kalau kamu pakai metode tradisional yang mesin hour, direct labor hour, tok. Ya. Sedangkan reguler harusnya kamu jual 10 dolar saja, itu sudah untung. Karena cost per unitnya harusnya cuma 9,6. Tapi kalau kamu pakai tradisional, kamu pasti jualnya di atas 10, di atas 11, di atas 10,6. Berarti bisa jadi kemahalan barangmu itu. Jadi ini the magic of accounting ya. Cara membebankan cost itu ternyata menghasilkan cost per unit yang jauh berbeda sekali. Ingat, kalau activity based costing membebankan overhead cost berdasarkan aktivitasnya. Karena aktivitas itu yang mengkonsumsi sumber daya. Pengkonsumsian sumber daya itu yang menimbulkan cost atau biaya. Maka dasar pembebanan atau pengalokasian cost itu bukan berdasarkan unit level driver saja. Tetapi di ABC ada 4 jenis driver. Nah ini kamu harus tahu 4 jenis driver. Apa saja itu? 1 unit level driver. Cost itu akan naik atau turun berdasarkan jumlah unitnya. Kalau unitnya naik, maka cost-nya naik. Tapi kan tadi ada cost-cost yang unitnya ditambah, cost-nya tidak bertambah. Unitnya diturunkan, cost-nya tidak diturunkan. Ada cost yang drivernya, pemicunya, itu adalah batch, sekumpulan produk goreng. Sekali goreng bukan hanya 1 unit digoreng, setup mesin gitu kan. Inspeksi itu masuk setiap unit diinspeksi gitu kan, enggak juga kadang kan. Setiap batch biasanya adalah sampling, scheduling, material handling tadi ngirim barang. Itu dilakukan berdasarkan batch, bukan berdasarkan level unitnya. Gitu ya. Yang ketiga, itu disebut product level atau sustaining activities. Unit ditambah, dia nggak nambah. Batch bertambah, dia nggak nambah. Tapi kalau produknya ditambah, maka cost-nya bertambah. Contoh paling gampang adalah biaya iklan. Iklan itu kan kamu nggak mengiklankan per unit, tapi per jenis produk yang kamu iklankan. Engineering, proses engineering, expediting, segala macam. Itu tergantungnya bukan berdasarkan unit atau batch, tapi berdasarkan produknya. Terakhir, itu disebut dengan facility level driver. Ini bisa berdasarkan kapasitas. Jadi kalau kamu nambah pabrik, itu baru cost-nya bertambah. Itu contohnya ada depresiasi. Depresiasi kan depresiasi bangunan, depresiasi mesin, itu kan masuk dalam overhead. Ya, itu kan naik turunnya nggak tergantung pada unit, tidak bergantung pada produk, tidak bergantung pada batch, tapi tergantung pada apakah kamu nambah fasilitas atau tidak menambah fasilitas. Itu ceritanya. Nah, itu namanya activity based costing. Nanti di akuntansi manajemen kamu akan diajari lanjutannya, yaitu activity based management. Di ABC kamu hanya harus bisa menghitung cost-nya saja. Itu ya, adik-adik. Itu activity based costing. Saya akan melanjutkan sedikit tentang job order costing. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas waktu kita membahas overhead cost sama biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Cuman ini berkaitan dengan costingnya. Nanti ada 2 jenis costing, satu yang disebut job order costing, satu yang disebut dengan proses costing. Job order costing sama proses costing itu adalah sistem pengumpulan biaya. Nah, jadi ingat ya, kalau costing
ing, cost ditambah ing, pasti mengacu pada cost measurement, cost assignment, atau cost pooling. Nah, ini yang berdasarkan cost pooling. Job order costing, cost itu akan dikumpulkan pada setiap jenis barang. Bukan pada setiap departemen. Kalau proses costing, cost itu akan dikumpulkan di departemen, kemudian dihitung cost-nya di tiap departemen. Kalau job order costing, barang itu dipuling di jenis produknya, dihitung per unitnya di jenis produknya. Nah, karena apa kok ada proses costing, kok ada job order costing? Karena ada dua jenis perusahaan secara tradisional. Ya. Ada perusahaan yang barangnya itu customize. Customize itu unit. Dia akan berproses produksi kalau ada pesanan. Nah, contohnya apa? Tukang jahit. Kan customer-nya beda-beda. Jenis produknya unik-unik, beda-beda setiap jenis produknya. Tukang mebel. Biasanya kan kamu beli berdasarkan pesanan. Saya ingin begini Pak, begini Pak, begini Pak. Ya. Tukang bangunan. Maka cost-nya, pengumpulan cost-nya itu per jenis produk, per pesanan. Oh ini pesanannya Pak Gofar, pingin model kayak begini-begini. Oh ini pesanannya Joan, produknya begini. Nah, itu dikumpulkan dia per pesanan. Kalau job order costing, barangnya itu bukan barang customize, tapi barangnya adalah barang barang massal. Gitu ceritanya. Kalau bikin Indomie gitu ya, mie kan massal loh, mau masuk per departemen. Gitu ceritanya. Coca-Cola itu pasti proses costing. Tapi kalau membangun rumah itu job order costing. Betulin TV, nah itu job order costing. Betulin sepatu, job order costing. Perusahaan akuntansi, law firm, itu job order costing. Oke? Nah, yang harus kamu lakukan adalah kamu mengumpulkan biaya yang direct material, direct labor, sama overhead itu per pesanan atau per jenis produk. Nah, setiap produk itu biasanya dikasih kode. Kodenya bisa dikasih nomor. Oh, saya punya 4 pesanan. Pesanan 1 saya tulis J1, P1, pesanan 2 saya P2, pesanan 3 P3, pesanan 4 P4. Masing-masing itu kalau terjadi cost, itu saya masukkan per pencatatannya per pesanan itu. Nanti kamu membuat yang disebut dokumen namanya job order cost sheet. Contohnya gini, ini dia. Saya punya 3 pesanan, job 425, job 426, job 427. Current cost-nya nambah direct material per periode sampai selesai barangnya. Kamu mencatat ini aja, direct material per pesanan ini berapa, total pesanan berapa. Temu totalnya ada 176,8. Gitu ceritanya. Jadi kamu harus bisa membuat yang namanya job order cost sheet itu. Job order cost itu sebuah dokumen yang mengakumulasikan cost per pesanan itu. Sebenarnya itu by system ya. Kalau computerized, kamu create job order cost sheet, ya pesanan, dikasih nomor, siapa pelanggannya, dan lain sebagainya, berapa unit yang diproduksi. Setiap kali ada biaya yang terjadi, work in process, dicatat di job cost sheet itu, untuk masing-masing pesanan. Cuman itu, sama satu lagi yang harus kalian bisa adalah membuat jurnalnya. Ini kan sudah pernah kita bahas kan, buat jurnalnya. Nah, misalnya nih, ada beberapa dokumen, namanya material requisition. Ini kan juga sudah kita bahas ya. Jadi, cost itu terjadi, cost direct material itu terjadi kalau ada permintaan barang dari pabrik ke gudang. Misalnya material requisition butuh bakel 10, unit cost-nya 30, total cost-nya 300. Dicatat nanti ini. Itu namanya material requisition. Kalau jam tenaga kerja pakai job time ticket. Ini kan sudah kita bahas kan, biasanya pakai
setiap pegawai punya kartu, klik dimasukkan itu dia kapan masuknya, kapan keluarnya, tercatatlah berapa jam mesinnya. Nah, nanti masing-masing bisa ini terjadi berapa jam? 4, 1, 6, 7, 8. 8 jam ini digunakan untuk memproses produksi barang yang mana, pesanan yang mana. Oh, pesanan 426, berarti dimasukkan ke 426 dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini persis seperti dulu yang kita bahas. Hanya kalian mengumpulkan cost-nya ke masing-masing pesanan. Terus kalian bisa menjurnal. Kemarin kita sudah bahas menjurnalnya seperti apa. Nanti Mbak Asisten itu akan banyak membahas tentang soalnya saja, soal job order costing. Yang agak jelimet nanti di proses costing. Ya, yang jelimet agak di proses costing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, adik-adik. Materinya tinggal proses costing, joint cost sama by product, satu lagi adalah hybrid cost. Saya mungkin butuh 2 kali pertemuan lagi untuk membahas semuanya. Ya. Hybrid itu sedikit sekali. Nanti yang agak panjang mungkin, dan itu biasanya butuh tulis-tulis ya, cuman karena kita daring, ya nanti kamu harus betul-betul mengerjakan soal. Itu ada proses costing, ya, karena ada ngitungnya dan membuat laporannya. Habis itu by product sama joint cost. Oh, satu lagi ada spoilage rework ya. Spoilage rework. Ya minimal 3 kali pertemuan kalau kalian. Kalau kelas 1-nya tinggal 2 kali pertemuan selesai. Gitu ya. Kita itu masih ada berapa kali pertemuan? Minggu depan masih masuk kan? Minggu depan masih, Pak, sepertinya. Tanggal 1 masih masuk kan? Saya lupa, Pak. Kayaknya masih masuk ya, Noah. Kayaknya masih masuk, Noah. Jadi mungkin tambahan sekali lagi. Kalau mau ada kuis, mungkin sekali lagi juga. Kalau misalnya kamu susah untuk tambahan, ya kita masuk tanggal 25, masuk tanggal 1, sama masuk tanggal 8. Nah, nanti kan UAS-nya take home ya mungkin, atau nanti di atas tanggal 8 UAS-nya. Dan cuma sebentar aja gitu ya. Jadi materinya tolong disiapkan, activity based costing, job order costing, process costing, by product sama joint cost atau joint product. Satu lagi lah spoilage, rework, scrap. Spoilage, rework, scrap itu jadi satu chapter. Satu lagi adalah hybrid costing, tapi hybrid costing itu nggak terlalu banyak. Cuma setengah jam atau 15 menit saya jelaskan dan selesai. Itu hybrid cost ya. Itu aja. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nanti kamu banyak bahas soalnya sama